Jadi udah ketahuan ya. Tadinya kan gini Pak, kita niat kesini, tadinya kangen mau lihat si Kang Maman yang waktu itu saya bawa ke rumah sakit. Setelah mungkin dia udah sembuh, Kang Dadang yang Pentari Hati Tasik bilang, bawa kesini aja Pak Anton. Saya mau bawa ke sana, ternyata katanya udah dipulangin ke rumahnya kan, udah nggak ada. Tapi ya tadi kita nyambung dengan tadi Pak Haji Dadang ya. Haji Dadang ya alhamdulillah berangkat dari hati. Jadi kita punya dengan teman-teman juga memang jadi, ya kalau kita kita niatnya tidak ibadah Pak, ngapain gitu kan. Tapi bekal Pak, bekal untuk kita, tabungan kita Pak. Ya walaupun punten ya, kalau bahasa kita sejuta, wah tapi kan di mata Allah sejuta mah kecil tuh. Kalau kayak Pak Dadang udah ngelola sekian ratus orang, mungkin Allah sudah ekstra dengan beliau. Rezeki mah kan nggak tahu Pak. Sampai dia mengundurkan diri dari PLN. Iya kan Pak? Kondisi lagi tugas. Tapi hakul yakin bahwa di situ Allah yang ngatur. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini saya mau ke Dinas Sosial Pak Rokib dalam rangka untuk menjemput ODGJ Kang Maman tempo hari yang sempat terhenti. Mudah-mudahan keberadaan Kang Maman masih ada di rumah sakit. Silakan, ini kantornya Depsos. Sebenarnya mereka tuh perlu kita. betul. Makanya kami di sini kan ada namanya pembinaan fisik ya. Betul kan kerohanian Pak, secara fisik itu agama. Kalau edukasi gitu. Ya cuma kan kalau di sini rumah singgah. Cuma waktunya cuma 3 hari. Artinya cuma transit saja sambil menggali informasi apakah ada keluarganya atau tidak. Gitu Pak. Kalau memang ketika kita kerjasama dengan pendamping kementerian ada informasi, kita segera. Oh gitu ya. Ada juga yang Pak Rasman ya, yang Bekasi. Nah kita link dengan kementerian dengan melalui FB, Instagram, alhamdulillah dijemput sama pihak Dinas Sosial Bekasi. Gitu Pak. Iya. Kalau memang nggak ada sama sekali, kita pun berupaya dengan pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga Kayak panti gitu. Panti, Cuman balai. kan sekarang lagi COVID jadi dibatasi ya. Dibatasi kita juga. Jadi bukan Mamannya itu sekarang pulang sendiri apa diantar ke lokasi Gunung Batu Pak? Dia pengen ke Gunung Batu aja. Diantar pakai mobil ya? Diantar pakai mobil Ditempatkan jembatan itu lagi? Dia pengen di tempat yang biasa dia itu, tapi saya selama ini udah nggak ada. Kayaknya mah dia mungkin pindah. Nggak tahu tuh, sampai sekarang saya belum ketemu lagi. Waktu itu di rumah sakit berapa hari Pak? Saya kurang tahu, 3 minggu lebih. Oh, 3 minggu. Biasanya ada SOP di pihak rumah sakit Pak. Kalau memang kondisinya ketika ngobrol nyambung masih gitu ya, ingatannya bagus, mungkin 14 hari. Saya nyariin, katanya rumahnya di Gang Merpati, saya nyariin ke RT RW, katanya ngontrak. Cuman kan namanya ngontrak itu tidak tahu alamat aslinya. Yang jelas kami Pak berupaya sampai titik alamatnya itu ketemu. Ketika ada informasi dari Gunung Batu Gang Merpati, nah kan katanya mah jelas ada RT RW. Fotonya kan nih kenal, oh iya Pak. Nah, cuma ini keluarga besarnya udah nggak di sini. Pindah ke Gang Kosasi, kejar sama kita ke Kosasi, nggak ada. Ya sampai 4 kali perpindahan. Nah itu titik temunya. Jadi yang susah itu Pak. Kalau Insya Allah kalau jangankan asli warga Kota Bogor, di luar pun ketika kami cari informasi ya kan kita linknya banyak ya. Alhamdulillah kalau memang ada Pak. Ya, Pak ya? Iya, kami pun di mana kerjasama yang baik ya. Kayak di Jawa 30 tahun. Nasional. 30 tahun nggak pulang-pulang. Oh iya, Sandiman Dono, Sandiman. Sampai itu ya sebenarnya. Jadi riwayatnya gini Pak, kalau Sandiman riwayatnya ikut sama tuannya lah.
zaman juragannya. Ikut kerja Bogor. 30 tahun, Kerja, Pak. misalkan Umur hampir 70 tahunan. si Buati namanya. Buati itu di Gang Semboja ya Om ya. Ya. Awal Semboja. Dia ikut Pak. Rumahnya dijual, Pak Dimannya itu, Pak Sandiman. Sandimannya itu nggak dibawa. Artinya ya hidup di mana-mana. Itu pun di daerah Sukasari ya. Kalau nggak salah. Itu kebun apa Pak? Enggak, ininya yang kita evakuasinya Kebun itu ya. kelapa. Kebun kelapa. Daerah Semboja itu. Jadi kita evakuasi, kita ambil, ya kita titip dulu kan cara kesehatannya. Kalau memang bukan OGDJ kita taruh di RSUD. Kalau ada kejiwaan langsung ke Marzuki Mahdi. Nah nanti setelah pasca perawatan, nah itu hampir sebulan si kakek. Nah kita kan bingung Pak. Kemana lagi deh? Udah pikun tanya nyambung enggak. Nah tentang alamat akhirnya kita foto sebar di ini kan di sini juga ada pendamping kementerian ya mungkin nasional ya. Alhamdulillah Pak rezekinya jadi bisa apa sih reunifikasi dengan keluarga besar. Itu pun dijemput Pak dari lebih ke mana Surabaya ya Jawa Timur ya Jawa Untuk kakek-kakek ya. Jawa Timur ya Lo ketemukannya gimana? Atau alamatnya ada yang bertemukan? kan melalui itu Foto. aplikasi foto ada Facebook apa gitu ya. iya Oh Facebook gitu, berarti Instagram Menses apa Tapi penting kartu ya? identitas sudah nggak ada ya KTP atau nggak ada Soalnya dia Online kayaknya aja. mah nggak ini, nggak apa elektroniknya nggak ada. Online. Dia punya KTP. kita kalau buntu kita kan kerjasama dengan Induk Capil kita bawa rekam iris mata sayangnya Beneran kan kita Pak, Kang Maman ini, saya kan kemarin ke Tasik, yang penampungan ODGJ, Mentari Hati. Dia bilang kalau memang udah ketemu Kang Maman, bawa aja ke tempat dia. Kalau nggak ada Kan dia saudaranya. warga masyarakat biasa, itu ada kurang lebih 200 lah. Saya kemarin silaturahmi ke sana, bawa aja ke daerah Maman mana sana. Pak? Hah? Tasiknya daerah mana? Jalan apa? Jalan apa? Jalan apa sih? Saya lupa. Mentari Hati ada di Google kok. Namanya pemiliknya Pak Dadang. Ya, saya Mentari Hati. Hah? 200 orang udah di situ. Enggak, artinya kan Ada link kita, maksudnya. kita dapat informasi apa ya ketika susah ke panti Iya. ke Di situ, Pak, balai gratis. kita kan bisa ke Tasik ya Pak ya Iya. seperti itu ya Enggak kan biasanya suka ada BPJS gitu enggak? Enggak. Nggak ngerti saya. Enggak Pokoknya dia ya? nggak pakai apa. Enggak enggak apa-apa. pokoknya nggak ada syarat gitu ya Iya. Kalau dia nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada kewajibannya, silakan iya iya turun informasinya itu Ya, punten nih Pak. Dia udah bilang Kita di lokasi sana nih. Sengaja bikin acara. Waktu acara pagi-pagi. Kota apa kabupaten? Kota di kota. kota Tasiknya ya Di kota Tasik Tasik. Malaya. Jadi ini yang ketua yayasan namanya Pak Pak Dadang. Namanya yayasannya Mentari. Mentari ya Ya. Mentari Hati. Mentari Hati. Terkenal banget kok. Gitu. Nah, terkenal banget ya. Jadi kalau ada ODGJ, dibilang terutama kalau bisa yang perempuan. Ya perempuan, yang rentan itu perempuan Pak. Karena perempuan udah Cepat ininya ditanganin. terganggu, kadang-kadang suka dihamilin orang. Iya. oh iya Betul. lebih ke perempuan ya Pesan-pesannya. Tapi di sana perempuan ada, laki ada. Ada. ya artinya mungkin 80% perempuan, Ya. 20% laki gitu ya. Lebih ke diprioritaskan dia untuk kaum hawa nyarankan ya. kalau bisa tolong yang perempuan Pak. Mangga turun pisan informasi ini. Ya dalam arti Iya. Makanya saya kesini tadinya kan dan rangka mau tanya keberadaan Kang Maman, kalau masih ada di sini atau di rumah sakit, saya mau jemput, saya mau bawa ke sana. Iya. Syukur-syukur sih keluarga besarnya ketemu ya Pak. Iya. Kalaupun memang misalkan Mentari Hati. ketemu, Dari hati. ketika ini ada di lagi. misalkan kan, Cari dulu. kan Iya. bisa aja Pak. Jadi gini, Foto berdiri. ketika ada misalkan punten klien itu misalkan dikirimnya itu Kang Mamannya dikirimnya di daerah ini ya Om, Tanah Sareal ya. Gunung Batu. Kang Mama Gunung Batu ya. Nah seperti itu kalau memang keluarga memang ada. Jadi syarat yang di Tasik itu Pak, syaratnya yang nggak ada keluarga ya. Pokoknya Nggak artinya. yang penting dia nggak ada keluarga, Ah, susah cari keluarganya. Kalau ada keluarganya dia nggak mau. iya. Kalau ada keluarga Nggak mau dia. Iya. Dirawat sama dia. Kalau ada keluarganya kan, ya keluarganya aja yang suruh ngerawat. Pokoknya identitas keluarganya udah nggak ada, dia jadi gelandangan, udah nggak, ya bolak lagi keluarganya dia siap tampung. Tapi dia bilang sarankan perempuan. Jadi memang Pak setelah pasca perawatan kita kalau memang ada keluarga kan diedukasi ya Pak ya si keluarga. Kan nanti ada rujukan-rujukan gitu. Iya jadi obat nih harus dimakan, harus diminum, punten harus diminum gitu Itu kan. obat apa Pak?
banyaknya mas saraf. Oh, untuk kepala ini. Untuk saraf. Sarafnya. Ya. Nanti ada Pak, terus nanti ini nanti kontrol tanggal sekian. Karena di Sukasari juga ada. Jadi udah pemulangan, udah obatnya nggak dikasih. Kan perlu ketenangan jiwa, biar nggak stres dan sebagainya. Tapi kalau udah minum itu dia nggak. Itu termasuk Maman juga. Kita perhatikan kan di sini kan ada pengelola Pak, pendamping. Jadi kita udah kasih makan, kasih obat. Udah kita masukin nih, misalkan hari ini 1, nanti siang minum, tinggal minum gitu. Nah di rumah kadang kan keluarga cuek, karena mungkin punten karena bosen ya. Kan ada juga yang putus asa, kadang nggak, biar aja deh. Itu kan Pak, ada juga. Tapi ya tadi kita nyambung dengan tadi Pak Haji Dadang ya. Haji Dadang ya alhamdulillah berangkat dari hati. Jadi kita punya dengan teman-teman juga memang ya kalau kita niatnya tidak ibadah Pak, ngapain gitu kan. Tapi bekal Pak, bekal untuk kita, tabungan kita Pak. Ya walaupun punten ya, kalau bahasa kita sejuta, wah tapi kan di mata Allah sejuta mah kecil tuh. Kalau kayak Pak Dadang udah ngelola sekian ratus orang, mungkin Allah sudah ekstra dengan beliau. Rezeki mah kan nggak tahu Pak. Sampai dia mengundurkan diri dari PLN. Iya kan Pak? Kondisi lagi tugas. Tapi hakul yakin bahwa di situ Allah yang ngatur. Iya kan? Ya secara dunia kita apa ya? Wasilahnya saya nih. Saya wasilah rezeki ada di kantor dinas sosial. Tapi kan secara hak prerogatif Allah yang ngatur. Kembali dari Allah. Tentang rezeki, jodoh, umur. Betul. Nah, saya sambil ke sana, Pak. Kalau saya lihat ini mah, ngapain kerja begini saya? Tapi kan kalau udah panggilan hati, punten Pak, misalnya Ote makan. Pak, Ote belum makan. Ya udah. Punten ya. Kan pengen dipuji gitu. Betul. Sama dengan beliau. Pak Anjar, Ote belum makan, saya lagi kosong nih. Beliau ngeluarin 12.000, 15.000 gitu kan Pak. Ya mungkin kapan waktu kami nanti silaturahmi lah. Kita minta tip-tipnya. Kok Pak Dadang bisa begini sih? Betul. Tapi dia pernah putus asa Pak. Jadi pernah cerita putus asa. Makannya habis. Uangnya udah habis. Gelang karung istri udah habis. Ya artinya hartanya sudah habis lah. Makan udah besok harus makanin berapa ratus orang nih, uang dari mana nih? Terus ngomong sama istrinya. Berarti dia ada juru masak juga kan? Ada. Iya. Karyawan. Akhirnya ngomong sama istrinya, "Ini gimana nih, Mah? Udah kita keluarin semua, udah pulang, udah dibuat. Kita lepas daripada di sini. Lempar lagi gitu kan. Lepasin aja. Bisa udah. Istrinya yang ngedukung. Udah Pak, sabar Pak. Ya tiba-tiba jam 11 malam ada laki-laki perempuan beberapa pasang gitu ngetok-ngetok rumah dia. Ngetok-ngetok. Ternyata yang datang bukan muslim, non muslim malah. Ngasih makanan cukup untuk 3 hari. Wih. Akhirnya semangat lagi dia. Tadi sempet mau dibuang semua. Iya. Dan terus melimpah akhirnya. Oh, langsung melimpah. Itu juga yang ngasih tempat itu orang non muslim. Nah, yang ngasih tanah itu juga orang non muslim. Luas Pak tanahnya Pak. Sampai Pak Dadang bilang mau diajak ke Singapura, nggak mau Pak Dadang. Saya kalau Pak itu yang ngasih tanah ke dia. Mekah mau saya. Kalau Bapak masih mengajak Singapura nggak ada Pak. Jadi yang ngasih tanah sekarang Mentari Hati kan dikasih tanah. Suka nelfon dia ngajak ke Singapura, dia nggak mau. Maunya kalau ke Mekah dia masuk Islam, mau dia gitu. Yang ngasih tanah ini buat non muslim. Yang sekarang dikelolain sama dia. Itu ruangannya tuh bagus Pak, tembok sama beberapa ruangan sel itu. Ya. Kayak di sel-sel gitu ya. Ya kayak di rumah sakit Iya. kan ditata dengan baik ya. Di situ saya banyak belajar. Jadi kalau orang belum lihat gini, kok nggak manusia banget sih dikasih piring plastik? Dia bilang dikasih piring pecah terus, dikasih beling diinjak-injak katanya. Akhirnya sampai WC-nya dia udah berkali eksperimen. Dibikin ini mau dikasih kain. Akhirnya sekarang dibikin, jadi memang dia tuh belajar dari kenyataan. Menghadapi orang seperti itu memang spesial khusus. Benar. Makanya dia punya moto apa? Sajuta. Sabar, jujur, tawakal. Ya kan sajuta dia punya itu. Itu betul tadi Bapak bilang kalau nggak dari hati nggak mungkin Pak. Jadi Ketahuan ya. Tadinya kan gini Pak, kita niat kesini, tadinya kangen mau lihat si Kang Maman yang waktu itu saya bawa ke rumah sakit. Setelah mungkin dia udah sembuh, Kang Dadang yang Pentari Hati Tasik bilang, bawa kesini aja Pak Anton. Saya mau bawa ke sana, ternyata katanya udah dipulangin ke rumahnya. Udah nggak ada. Di Bantar Jati. Hari Jumat itu, barengan sama Atok juga. Oh iya. Nyambung sih, Mama kalau ditanya nyambung. Tapi masih ya. Masih. Cuman kadang-kadang molongo Pak, molongo.
Iya. Ngelamun. Kosong, ngelamun. Keluarga kata ada dibilangnya. Keluarga ada. Kami pun serah terima dengan keluarga, dengan Ibu RW. Sampai kami sampaikan ini obatnya. Nanti Ibu ini ada rujukan kontrol bisa ke Marzuki Mahdi, bisa ke Puskesmas Merdeka. Itu menurut Peksos Marzuki Mahdi Bu Lilin. Bu Lilin. Itu bisa gratis, itu gratis Pak ya? Gratis. Cuma nunjuk bawa sesuatu untuk dari itu kan ada surat kontrol dari rumah sakit. Jadi gini, setiap pemulangan OGDJ itu dikasih obat untuk 1 minggu, dikasih surat kontrol Pak. Oh suratnya itu ya. Jadi keluarga kalau mau ke Marzuki Mahdinya mah enggak. Ini karena UPTD Puskesmas Merdeka itu kan binaannya rumah sakit Marzuki Mahdi, jadi bisa ke Puskesmas Merdeka. Sudah sampaikan. Ya cuma tadi yang saya bilang, kadang edukasi di keluarga besar itu punten ya, kan ada orang yang putus asa Pak, misalnya udah gelo inilah, kan seperti itu. Biasanya buang lah ya. Kan sebenarnya dia tuh perlu kita Pak, perlu kita. Jadi tadilah secara spiritualnya dicerita, walaupun dia mau nyambung katanya, kata Sunda mah percuma diajak ngobrol juga dia begini. Ya sebenarnya kan hati nurani mah dengar. Ya siapa tahu kalau Allah mau ngasih mujizat sembuhkan. Jadi ketika Pak Karma mengatakan perlu kita, betul. Kita merasakan betul kita ketika berkunjung ke sana Pak. Itu bisa akrab dengan kita Pak. Itu joget bareng-bareng. Terus kita malah masuk ke yang laki-laki itu kan pertama ngeliat mukanya serem-serem banget. Tapi ada minta ini, minta itu, nggak bisa minta. Bisa jadi nggak? lazimnya memang ini Pak, pendapat masyarakat punten. Kadang-kadang gini, ada yang kita kasihan ya. Tapi ada memang ya saya sendiri ya manusiawi. Wah ini orang gila nih. Tapi dilihat dulu kan, begitu. Dari rapi sampai kucel Pak. Perempuan itu suka lalu-lalang di dalam Pak, kecamatan itu. Kok jadi kucel gitu. Pasti keluarganya ada, cuma nanti kabur, nanti pulang. Diem. Masih mobile pulang pergi ya. Betul Pak, seperti itu. Alhamdulillah Pak Ahmad dengan Pak Eman. Ini Pak Ustadz Pak. Alhamdulillah dengan takdir Allah kita bisa ketemu di sini. Amin. Kami dari Raja Adon TV, terima kasih tentunya yang syaratnya tadi mau ketemu Pak Rokib, malah jadi kenal dengan Pak Karma sama dulu kan. Artinya kita bertambah teman, bertambah saudara kan, artinya link ini kan semakin terarah ya. Betul. Seperti arahan dari Pak Karma tadi tentang prosedur dan SOP. Terima kasih. Dan kami perkenalkan juga tentang Pak Dadang juga, sama Pak Dadang yang di Tasik. Mudah-mudahan kita sinergi dengan Raja Adon TV juga sinergi. Tujuan kami adalah untuk peduli dengan sosial, memotivasi juga kepada orang untuk peduli. Itu mudah-mudahan itu nanti dengan adanya informasi tentang Kang Dadang di sana, Yayasan Mentari Hati, mungkin ada Pak Karma bisa langsung hotline dengan beliau. Artinya sama-sama kepedulian, karena berbeda Pak. Walaupun dari Dinsos ketika ketemu Pak Karma bicara hati beda kita ya. Jadi sudah nyambung Pak. Sudah nyambung. Kalau saya nggak itulah. Kalau yang disebut tadi 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal itu moto di sana. Ya mudah-mudahan kita salah satu hamba Allah yang ditakdirkan bisa berbuat begini, kenapa enggak? Karena betul Pak Karma tadi, mereka perlu kita, perlu perhatian di kita. Jadi bukan orang terbuang, bukan Pak. Ya mungkin begitu aja Kang. Mangga Pak Anton. Niat kita tadi mau jemput Kang Maman yang tempo hari dititip di Rumah Sakit Marzuki. Udah ketemu Pak siapa? Pak Karman. Ternyata ODGJ-nya sudah sembuh. Terus ditampung di sini seminggu. Selalu minta pulang. Jadi gak jadi nih kita ngejemput si Kang Maman. Kami pun minta upaya dulu teman-teman. Mungkin begitu aja Pak. Keluarga. Jadi Pak Karma sekali lagi nih Pak. Salam aja ke Pak Haji Dadang. Jadi untuk Haji Dadang. Perkenalkan lagi, ini Pak Anton. Saya dengan Karel. Pak Karel. Ini Ustadz juga nih. Itu teman dari dokumentasi. Ya Pak Ustadz ya. Kita harus katanya kata guru saya gini, "Ma, kamu amalin surat Al-Imran 200." Betul. Karma lihat, itu kan isinya tentang ya Allah. Jadi hai orang yang beriman katanya, kamu harus sabar. Warobi itu tambah sabar lagi. Lalakum tuflihun. Kan bunyi Al-Imran 200 itu ya Pak Ustadz ya? Kalau mohon dikoreksi ya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasob biru warobitu lalakum tuflihun.
kan seperti itu. Makanya kalau kita ambil ayat itu benar. Jadi kalau manusiawi mah sabar tuh ada batas. Tapi di mata Allah tadi warok itu tambah sabar lagi. Begitu artinya harus tambah sabar lagi. Ya, Itu aja. Iya. baik. Ini juga Pak Ustadz, jadi saya belajar dari beliau. Sama lagi belajar semua. Pokoknya sebelum kita dipanggil Allah, Subhanallah. belajar terus. Makasih banyak nih waktunya Pak. Makasih. Oke, mari Pak. Sambil Ya, ya, mari, Pak. semoga sehat semua. Ya. Pak, pesawatnya. Salam. Nanti saya sampaikan Pak Rokin. Ya. Malam ketemu. Oh ya, kan insyaallah. bareng. Insyaallah salam Pak. Memulangkan. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Ya, para pemirsa, tadi kita sudah dari Departemen Sosial untuk menjemput Kang Maman yang waktu itu ODGJ di Gunung Batu. Ternyata sudah sembuh, dipulangkan ke Dinas Sosial, dan di Dinas Sosial katanya minta pulang terus. Sehingga bersama Dinas Sosial dipulangkan lagi ke Gunung Batu. Mungkin sampai di situ dulu, kita akan berusaha cari, kalau nggak ketemu mungkin episode sampai di sini. Begitu saja ya para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.